lagi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Alam Syah Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang soal LSP P1 SMK Mutiara Bangsa untuk jurusan TKJ. Di sini ada contoh soal ya yang bisa kita saksikan bersama-sama di layar. Soal ini sudah saya terangkan juga sebelumnya pada praktik sebelumnya. Kalau kita lihat di sini dengan ketentuan konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Header 1 ya, nanti header 1 ini bisa digunakan sebagai sumber internet ya. Kemudian gateway-nya juga yang diberikan oleh ISP. Nah, dalam hal ini karena ISP tidak tersedia, jadi pada header 1 kita ubah menjadi WLAN 1 yang nantinya kita jadikan sebagai sumber internet. Nah, sebelum kita melakukan praktik konfigurasi router board untuk soal yang ada di layar ini, yang harus kita siapkan pertama kali sudah pasti yang pertama adalah sebuah router board mikrotik ya, tipe apapun boleh ya, teman-teman bisa siapkan. Di sini sudah saya siapkan router board mikrotik yang tipe RB951UI. Kemudian nantinya juga ada handphone saya yang saya siapkan sebagai sumber internet yang nantinya akan saya konekkan melalui WLAN 1 pada router board. Saya siapkan ya aplikasi Winbox-nya. Jika teman-teman belum punya aplikasi Winbox, nanti saya siapkan linknya untuk download di Google Drive saya ya. Oke, di sini sudah muncul ya. Karena sebelumnya sudah saya reset configuration untuk router board ini, jadi saya langsung masuk saja menggunakan MAC address ya. Sini langsung klik connect. Di sini sudah muncul. Untuk interface pertama kali biarkan saya selalu tampilkan karena nanti untuk melihat interface apa saja yang aktif ya. Kebetulan di sini saya menggunakan interface port header 2 yang tersambung dari router ke laptop saya. Nah, langkah step by stepnya ya untuk melakukan konfigurasi soal seperti ini, biasanya saya menentukan yang namanya IP. Di sini header 2 ya. Header 2 digunakan untuk jaringan LAN. Jadi nanti IP untuk header 2, IP-nya adalah yang ini. Ya, IP header 2 sudah ditentukan juga oleh soalnya IP yang ini. Jadi langsung saja kita masukkan IP-nya. Biasanya saya pergi ke IP kemudian pilih addresses. Nah, di sini kita klik button plus ya atau add. Di sini kita masukkan IP yang tadi ya, 192.168.70.1. kita menggunakan slice 24 ya, 192.168.70.1 slice 24. Untuk interface-nya sendiri tadi yang mengarah ke header 2 ya, atau yang nantinya akan diberikan IP DHCP-nya ke laptop saya. Saya pilih header 2, kemudian saya pilih apply lalu OK. Di sini sudah satu IP, kita tambahkan. Boleh saya close ya. Berikutnya adalah ini saya tandain aja supaya lebih gampang kita langkah demi langkah ya. Yang kuning ini berarti sudah kita kerjakan. Kemudian berikutnya biasanya saya akan melakukan basic config ya. Karena di sini tidak tertera basic config, biasanya saya langsung pergi ke DNS ya. Pilih IP kemudian DNS ya. Pilih IP kemudian DNS. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu biasanya saya ingin menambahkan DNS lokal aja, yang gampang-gampang aja ya. Di sini teman-teman juga sudah tahu ya, 8.8. Kemudian boleh kita tambahkan lagi ya, 8.8.4.4. Ini basic config sebetulnya ya. Kemudian berikutnya kita akan mencentang bagian allow remote request di sini. Ya, allow remote request itu kita centang. Kenapa? Karena nantinya router yang kita
konfigurasi ini bisa juga sebagai DNS server ya. Oke, ini jadi kita centang, kemudian kalau sudah kita klik apply lalu oke. Berikutnya saya pergi ke firewall, seperti biasa masquerade-nya ya, kita atur masquerade-nya sebelum nanti kita step terakhir ya. Kita pergi ke firewall, IP firewall, kemudian kita pilih NAT di sini. Kita klik button plus juga atau F. Pada general ya, untuk parameter chain-nya biarkan source NAT ya. Kita pergi ke out interface. Out interface ini kita pilih yang WLAN 1. WLAN 1 adalah nantinya yang mengarah ke internet ya, atau sumber internetnya. Kemudian pada tab action kita pilih yang masquerade. Seperti biasa masquerade. Kita klik apply lalu oke. Ini basic config sebetulnya ya. Jadi di soal ini tidak tertera ya untuk basic config itu. Berikutnya baru kita pergi bagaimana cara untuk menggunakan atau mengkonfigurasi DHCP full ini ya. Oke, kita pergi ke IP DHCP server, kemudian kita pilih DHCP setup ya, karena nantinya kita mengarahkan ke laptop R2 ya. Kita pilih interface-nya R2, kemudian kita klik next. Di sini sudah siap IP-nya, kita klik next. Nah, pada address give out ya, pada address give out di sini ya, kita sesuaikan dengan soal, karena di sini mintanya 70.10 ya, dari 10 sampai 50. Dari 10 sampai 50 berarti yang ini kita ubah menjadi 10, dan yang 254 ini kita ubah juga menjadi 50. Kalau sudah, kita sebetulnya tinggal next aja, bisa ya, selesai ya. Oke. Pada step ini kita belum berhasil ya untuk menyambungkan atau membuat paket dari WLAN 1 ini sampai ke laptop kita. Pada tahap ini saya ingin menggunakan WLAN 1. Saya aktifkan dulu WLAN 1-nya, saya enablekan di sini. Kemudian setelah itu saya akan mencoba untuk menggunakan sumber internet yang berasal dari handphone saya. Saya pilih scan di sini, kemudian biasanya saya siapkan dulu untuk hotspotnya ya. Hotspotnya di sini saya siapkan dulu di handphone saya. Nanti kalian teman-teman bisa lihat ya. Kalau sudah kita siapkan, nanti di sini saya klik start. Biasanya hotspot yang akan ada di wilayah sekitarnya ini akan terbaca otomatis ya. Nah, kebetulan HP saya adalah Oppo A53. Kemudian saya pilih, saya klik sekali di sini, kemudian saya klik connect, lalu saya klik apply, oke. Nah, di sini untuk runningnya belum muncul ya, karena saya belum memasukkan password pada security profile ya. Saya pilih wireless, kemudian saya pilih atau saya pergi ke security profile. Di sini pada defaultnya saya masuk ya. Kemudian pada mode-nya saya pilih yang dynamic key. Ini saya centang pada bagian WPA PSK dan WPA 2-nya. Nah, saya masukkan password yang sudah tertera di handphone saya, karena kebetulan handphone saya menggunakan password. Saya proteksi passwordnya ya. Nah, jadi passwordnya saya samakan dengan yang di handphone saya, dan kita masukkan di share key-nya ya. Saya masukkan passwordnya, kemudian saya ulangi lagi passwordnya. Kemudian kalau sudah, saya klik apply dan oke. Apakah nanti sudah error-nya sudah muncul ya, atau sudah running ya. Namun pada DHCP client-nya kita belum setting di sini. Saya pilih DHCP client karena tadi saya menggunakan WLAN 1. Saya klik button plus di sini atau add ya. Interface-nya WLAN 1, yang lain biarkan seperti ini. Kemudian kita langsung klik apply dan oke. Nanti dia langsung bound ya. Status di sini itu harus bound ya. Kalau nanti masih stop atau searching, artinya dia masih mencari sumber internet yang akan diterima oleh router ya. Makanya tadi di sini pada WLAN 1 mode-nya adalah station ya. Mode-nya station itu untuk menerima paket internet ya. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini biasanya ini sudah berubah ya. Ini sudah
berubah ya. Dan kalau kita sorot di sini internet akses, kita cek di new terminal pun kalau kita ping 8.8.8 harusnya sudah TTL ya. Oke, sudah sesuai ya. Oke, ada timeout sedikit, tidak jadi permasalahan ya. Oke, di sini sudah paketnya sudah berjalan di sini. Saya stop dulu. Artinya sudah bisa melakukan browsing di laptop saya. Oke, kita coba lakukan browsing di sini. Saya buka browser. Soalnya saya ingin membuka YouTube ya. Saya buka YouTube. Oke, sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Koneksi internetnya sudah masuk. Berikutnya adalah tadi kita lupa ya, tadi kita belum beri tanda ya. Di sini kita sudah gunakan. Kemudian pada WLAN 1 pun tadi kita sudah berhasil ya. Jadi kita sudah menandakan ini kan, artinya sudah kita kerjakan ya untuk yang kuning ini. Kemudian berikutnya adalah WLAN 2 digunakan untuk hotspot. Jadi kita harus membuat virtual WLAN 2 pada interface WLAN 1 yang nantinya kita akan memasukkan IP-nya, kemudian SSID-nya, sampai dengan kita membuat hotspotnya ya, hotspot loginnya. Oke, kita beralih ke Winbox. Saya masuk ke wireless ya, kemudian saya pilih WiFi interface-nya di sini. Saya klik add, nanti di sini ada virtual. Pada general saya biasanya memberikan penamaan untuk membedakan yang mana ISP, yang mana hotspot ya. Harusnya tadi saya berikan penamaan dulu ya. Untuk keseluruhan interface, untuk SSID-nya di sini saya sesuaikan SSID-nya dengan yang ada di sini ya. Oke, ini kita beri tanda SSID, nama kalian mahasiswa ya, nama kalian boleh USK 2024. Oke, kita di sini misalnya nama saya. Oke, USK 2024. Kemudian kalau sudah kita klik apply dan oke. Di sini sudah muncul ya hotspot ya. Untuk WLAN satunya nih harusnya kita beri penamaan juga bahwa ini adalah ISP ya. Tapi dalam hal ini saya tidak memberikan penamaan untuk mempercepat ya. Jadi ini kita beri warna, kita sudah berikan SSID-nya, lalu kita akan memberikan IP pada WLAN 2 ya. Kita berikan IP pada WLAN 2. Caranya kita pergi ke IP dan pilih addresses, kita klik button plus lagi di sini. IP-nya adalah 172.16.80/24, 172.16.80/24. Untuk interface-nya kita pilih yang WLAN 2 hotspot ya. Kita apply, lalu kita sudah kita tambahkan di sini. Kita beri tanda lagi bahwa ini sudah kita kerjakan. Nah, berikutnya bagaimana ke DHCP poolnya untuk hotspot, sama seperti tadi ya. Kita pergi ke IP, lalu kita pilih DHCP server di sini. Seperti biasa kita pilih DHCP setup, namun interface di sini kita arahkan yang mengarah ke hotspot ya, WLAN 2 hotspot. Kita klik next saja di sini sampai address give out seperti biasa. Tadi poolnya adalah 10 sama 50 sama ya. Di sini kita ubah 10 dan di sininya 50. Oke, kalau sudah kita klik next saja di sini, sebetulnya sudah berhasil ya. Kenapa ini merah? Karena belum ada yang terhubung ke hotspot kita dari perangkat lain gitu ya. Nanti kalau sudah terhubung biasanya warnanya sudah hitam ya. Oke, ini kita close saja. Biasanya kalau kita cek di sini sudah muncul ya. Oke, sudah ada ya. Dan ini juga sudah secure juga. Ini sudah muncul nih. Namun kita belum bisa mengaktifkan karena kita harus pergi ke hotspot dulu. Kita pilih IP, lalu kita pilih hotspot di sini. Nah, pada menu hotspot, oke, di sini tadi kita sudah selesai ya. Kita beri warna dulu supaya menandakan kita sudah selesai sampai tahap ini ya. Oke, berikutnya kita masuk ke hotspot dan menentukan alamat loginnya, dan di sini contohnya sudah saya buat smkmb.sch.id ya. smkmb.sch.id. Nah, untuk hotspot sendiri kita hanya bermain di 4 menu ya. Server profile, user, dan user profile saja.
Pertama kita pilih, kita pergi ke server, kemudian ini seperti langkah di DHCP server sama, kita klik hotspot setup. Karena ini adalah untuk hotspot, jadi kita mengarahkan interface-nya ke hotspot ya. Kita klik next di sini. Nah, IP-nya sudah benar tadi ya. Oke, sudah sesuai. Kita klik next saja di sini, biarkan ininya non. Oke, oke, kita next saja. Nah, untuk DNS name-nya kita sesuaikan dengan yang tadi, smkmb.sch.id di sini ya. Saya copy saja biar lebih cepat ya, smkmb.sch.id. Oke, kalau sudah seperti ini sesuai dengan soal, kita klik next saja, biarkan ini kosong. Oke, sukses ya. Berarti kita sudah berhasil memberikan alamat ini. Kita beri tanda dulu untuk menandakan kita sudah selesai sampai tahap itu. Kemudian kita pergi ke server profile. Biasanya saya melakukan melakukan seperti ini. Untuk nantinya saya akan copy saja, kita pindahkan ke sini defaultnya supaya nanti lebih mudah ya. Untuk berikutnya kita pergi ke login, ini cookie-nya kita centangnya kita hilangkan saja. Kalau sudah kita klik apply, oke. Untuk server profil seperti itu. Lalu kita pergi, biasanya saya pergi ke user profil dulu supaya nggak dua kali balik. Kayak user profil tadi kita diharuskan untuk buatlah 2 user seperti ini ya. Buatlah 2 user, masing-masing user ada asesor, passwordnya sekian, bandwidthnya sekian. User 2 asesi, passwordnya sekian. Ini passwordnya kita bedakan saja ya. Kemudian bandwidthnya sekian. Oke, kita klik tombol add dulu di sini atau plus ya. Untuk namanya tadi kita sesuaikan asesor. Kemudian untuk rate limitnya tadi asesor itu 512 ya, 512K kbps ya. Jadi di sini tulisnya K aja, boleh huruf besar boleh huruf kecil nggak masalah. Kemudian 512K juga. Kemudian di sini ada share usernya. Ini maksudnya adalah kalau nanti ada lebih dari satu asesor yang ingin login, jadi kita sesuaikan dengan jumlah asesornya. Misalnya jumlah asesornya 5, berarti kita tulis 5 di sini, berarti dengan nama asesor ya, dengan user asesor nanti bisa 5 kali login ya, sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini saya ubah menjadi 1 aja. Nah, nanti juga kita bisa menentukan untuk tahap paling akhir ya, yaitu blokirnya. Blokirnya ini nanti kita sesuaikan dengan address list. Nah, address listnya di sini kita tambahkan misalnya asesor ya. Asesor kita boleh tambahkan juga di sini. Kita klik apply OK. Lakukan langkah yang sama untuk asesi ya. Asesi itu nanti berarti siswanya ya. Siswanya tadi 128K ya. 128K per 128K. Oke. Kemudian address listnya juga kita tambahkan asesi di sini, karena nanti kita akan blokir sesuai dengan address list ya. Ini mungkin belum kita coba di praktek di lab ya, tapi nanti hari ini kita coba. Kemudian ini usernya kita klik add juga di sini. Untuk user kita ubah juga asesor. Passwordnya tadi 12345. Untuk profilnya kita pilih asesor ya. Lakukan juga langkah yang sama untuk asesi di sini. Asesi passwordnya tadi 123 saja ya, agar membedakan ya, jangan terlalu sama. Kemudian kita pilih profilnya asesi, klik apply. Lalu tahap ini kita sebetulnya sudah selesai ya untuk membuat usernya. Jadi untuk tahap ini kita sudah buat sesuai dengan kebutuhan pada soalnya. Berikutnya adalah kita akan melakukan blocking pada laman website di sini ya. Pada laman website kita diharuskan memblocking detik.com. Sebelum kita blokir, saya coba masuk dulu ke detik.com seperti ini. Apakah bisa ya? Nah, di sini masih terakses ya. Kita coba dulu, sedikit lama. Kita bisa mengarah ke detik.com langsung seperti ini. Ini adalah website detik.com. Kita bisa membukanya di sini ya. Berikutnya kita akan coba memblokir laman ini dengan masuk ke menu firewall ya. Ini saya close saja.
Oke, tadi kita sudah membuat masquerade-nya. Kali ini kita akan membuat pada filter rule ya. Kita akan membuat rule baru yang nantinya rule itu memblokir laman detik.com. Ya, kita masuk ke filter rule, kemudian kita klik button close di sini ya. Tadi ya kita akan memblok sesuai address list ya, sesuai dengan ketentuan address list yang tahap awal tadi ya. Untuk parameter chain biarkan forward seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan masuk ke protokolnya. Protokolnya saya gunakan yang 6TCP. Dan destination portnya jangan lupa ya, destination port itu biasanya yang HTTPS ya, menggunakan 443, boleh juga ditambahkan yang 80 ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk out interface-nya adalah interface yang mengarah ke internet atau sumber internetnya ya. Karena saya menggunakan WLAN 1, jadi sumber internetnya sini out interface-nya saya pilih yang WLAN 1. Kemudian kita pergi ke advance ya, advance-nya tadi address list-nya di sini kita sesuaikan karena tadi saya masuk dengan asesor. Kita ketikkan asesor. Lalu kontennya apa yang mau kita blokir? Misalnya tadi beritanya adalah detik.com ya. Di sini kita masukkan detik.com. Oke, saya menggunakan konten ya kali ini ya. Saya menggunakan cara yang berbeda. Actionnya jangan lupa, actionnya adalah drop karena kita akan memblokir, jadi actionnya adalah drop. Kalau sudah seperti ini, klik apply lalu oke. Kita sudah punya rule tambahan ya untuk memblokir websitenya. Kita boleh melakukan uji coba, tapi sebelumnya karena ini masih terhubung menggunakan kabel LAN, jadi saya akan masuk ke dalam hotspot yang sudah saya buat tadi ya. Saya klik connect di sini. Coba apakah sudah berhasil masuk ya. Di sini sudah berhasil masuk ya. Oke, di sini ada satu yang belum muncul, yaitu kolom loginnya ya, snkmb.hhid. Oke, kita cek di sini, kita sudah tampil loginnya seperti ini. Saya masuk pilih member, saya masukkan user asesor ya. Passwordnya 1234 ini. Klik login di sini. Asesor sudah masuk, namun di sini saya akan mendisable bagian Ethernetnya karena saya akan atau kita akan menggunakan yang hotspot saja untuk memblokir nantinya berhasil detik.com ya. Kita blokir, saya hapus dulu penjelajahannya di sini. Saya masuk ke riwayat, kemudian saya hapus datanya di sini, clear history dulu. Oke, kemudian saya masuk detik.com, kita buka detik.com, apakah berhasil diblokir kali ini. Kita cek. Ini sepertinya agak lama ya. Oke, agak lama, tapi kalau kita coba buka yang lain ya, kita coba buka YouTube. YouTube. Oke, bentar, saya buka YouTube sekarang di sini. Sini YouTube apakah berhasil terbuka? Bisa ya. Oke, di sini YouTube sudah berhasil buka. Oke, sudah berjalan. Kemudian detik.com tidak bisa, teman-teman. Saya tadi menggunakan yang namanya address list ya. Jadi saya menggunakan yang namanya address list. Itu kalian bisa nanti coba juga menggunakan metode itu, atau bisa juga menggunakan layer 7 protokol seperti yang sering saya ajarkan ya. Menggunakan layer original ini sudah saya buat sebetulnya, cuman saya tidak gunakan di sini ya. Tapi saya gunakan yang address list ya. Address listnya, kemudian kontennya detik.com, chainnya forward, protokolnya 6TCP, portnya saya masukkan 443, 80, dan out interface WLAN. Oke, kita sudah melakukan pengujian tadi detik.com. Ini karena bisa lagi karena saya menggunakan header ya. Kalau headernya saya disable kembali, kemudian saya masuk lagi nih karena cookie-nya ya,
Saya akan reload lagi sedetik.com-nya. Apakah masih berhasil? Kalau ini masih YouTube sudah berhasil ya. Jadi akan memblok lagi ya, karena sesuai dengan ketentuan address list tadi. Oke, baik, cukup tutorial dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan silahkan komen di bawah. Untuk menantikan perbaikan-perbaikan dari konten saya, yaitu tutorial-tutorial berikutnya yang ingin saya bagikan atau sharing bersama teman-teman semua. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.